Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Muslimah dengan NIM 2106010207, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 4A Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Ibu Imas Sukaisi, SEMM. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan mata kuliah Manajemen Pemasaran untuk memenuhi tugas EKT 2 dan ujian akhir semester. Materi pertama yaitu konsep dasar pemasaran dan manajemen pemasaran. Konsep dasar pemasaran adalah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen dan memenuhinya dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Manajemen pemasaran adalah proses pengelolaan segala aspek pemasaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Tujuan manajemen pemasaran adalah memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien sambil memaksimalkan keuntungan perusahaan. Karena manajemen pemasaran memfokuskan pada pengelolaan semua aspek pemasaran seperti penetapan harga, pengembangan produk, branding, promosi, dan distribusi produk, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam praktiknya, manajemen pemasaran juga harus memantau perkembangan pasar dan tren konsumen, serta melakukan analisis pesaing untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Konsep dasar manajemen meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang termasuk ke dalam ruang lingkup manajemen pemasaran yaitu yang pertama analisis SWOT, salah satu alat yang digunakan oleh manajemen pemasaran untuk mengevaluasi kondisi perusahaan. Yang kedua, segmentasi pasar, atau proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen dengan karakteristik, kebutuhan, atau preferensi yang sama. Yang ketiga, branding, proses menciptakan dan membangun citra merek yang kuat dan kohesif bagi konsumen. Yang keempat, pengukuran kinerja pemasaran, atau proses mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dan menentukan tujuan pemasaran. Yang kelima, ada e-commerce, yaitu proses menjual dan membeli produk melalui internet. Kemudian, manajemen pemasaran memiliki konsep dasar 4P dan 7P. Konsep dasar 4P meliputi yang pertama, produk. Produk merupakan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Yang kedua, price. Price merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada place. Place merupakan lokasi di mana produk atau jasa disediakan untuk konsumen, seperti toko dan manajemen rantai pasok. Yang keempat yaitu promotion, atau metode aktivitas yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Selanjutnya, manajemen pemasaran juga memiliki elemen dasar 7P. Yang pertama ada produk, price, place, dan promotion seperti yang sudah dijelaskan pada 4P. Namun ditambah lagi dengan people. People adalah karyawan atau staf perusahaan yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Yang keenam ada proses. Proses mencakup serangkaian langkah atau proses yang harus dilalui konsumen dalam memperoleh produk atau jasa dari perusahaan. Yang ketujuh adalah physical evidence, yaitu bukti fisik yang dapat memberikan kesan positif pada konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Penerapan 7P pada suatu industri, contohnya yang pertama pada perusahaan makanan cepat saji. Ia menggunakan bauran pemasaran 7P untuk menentukan menu produk, harga, tempat penjualan, promosi, serta kecepatan dan kualitas layanan pelanggan. Contoh penerapan manajemen pemasaran, yaitu contohnya seperti penggunaan riset pasar oleh perusahaan dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti pemasaran yang efektif dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing, promosi produk di pasar internasional untuk meningkatkan pangsa pasar global. Dengan begitu, peran pemasaran sangat penting dalam membantu mengembangkan kegiatan ekonomi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, materi kedua yang dibahas yaitu mengenai strategi produk dan pengembangan produk. Strategi produk dan pengembangan produk adalah bagian dari manajemen pemasaran yang berfokus pada pengembangan dan memodifikasi produk. Manfaat dari strategi produk dan pengembangan produk yaitu untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar, meningkatkan citra merek, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Strategi produk adalah rencana yang dibuat oleh perusahaan
untuk mengembangkan dan memasarkan serta mempertahankan produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Manfaatnya yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk yang tepat dan memasarkan produk dengan cara yang efektif. Contoh dari strategi produk yang tepat pada masing-masing sektor. Yang pertama pada sektor perdagangan. Contohnya membuat katalog online dan menyediakan layanan pengiriman barang sehingga pelanggan mudah memilih dan membeli produk melalui online. Kemudian menawarkan paket diskon. Kemudian yang kedua pada sektor manufaktur. Contohnya, melakukan riset dan pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas produk menarik pelanggan. Yang ketiga, pada sektor jasa, contohnya menawarkan berbagai jenis layanan yang cepat dan responsif serta aman. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk adalah suatu proses menciptakan atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada agar lebih bermanfaat atau memiliki nilai tambah bagi konsumen. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya saing perusahaan, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Contoh pengembangan produk pada masing-masing sektor. Yang pertama pada sektor perdagangan. Sebuah perusahaan retail yang mengembangkan produk seperti merek dagang private label dengan mengintegrasikan masukan konsumen dan data pasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara khusus dan menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan merek terkenal. Kemudian pada sektor manufaktur, sebuah pabrik mobil yang mengembangkan produk dengan sistem keamanan yang lebih canggih sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin berkembang. Dan yang ketiga yaitu pada sektor jasa. Sebuah perusahaan jasa seperti asuransi atau keuangan menambahkan produk atau layanan baru seperti layanan perbankan digital atau produk asuransi dengan manfaat baru untuk memperluas pangsa pasar. Pengembangan produk dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap ide atau pengumpulan ide untuk produk-produk baru yang dapat dilakukan melalui brainstorming, riset pasar pelanggan untuk mengadakan survei. Yang kedua yaitu tahap analisis. Analisis ide untuk menemukan apakah produk baru tersebut layak untuk dikembangkan. Dan yang ketiga, tahap pengembangan. Tahap pengembangan adalah pengembangan produk yang dilakukan yaitu produk diuji dan diperbaiki berulang kali. Kemudian tahap pengujian untuk mendapatkan umpan baik dari pelanggan. Yang terakhir yaitu tahap pengenalan. Pengenalan produk baru di pasar dengan promosi, kampanye iklan, dan lain-lainnya. Materi ketiga yaitu mengenai promosi dan strategi komunikasi pemasaran. Pada dasarnya, promosi dan strategi komunikasi pemasaran bertujuan untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen dan meningkatkan kesadaran merek. Strategi komunikasi pemasaran dibuat untuk mengkomunikasikan pesan pemasaran perusahaan secara efektif kepada target pasar yang dituju. Kemudian promosi penjualan. Promosi penjualan adalah teknik pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa mereka yang dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengadakan acara diskon, membuat iklan, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis promosi yang bisa dilakukan yaitu seperti diskon, hadiah atau bonus, iklan di media cetak, acara promosi, giveaway, dan kerjasama dengan influencer. Manfaat dari promosi antara lain meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar, mendorong konsumen untuk membeli produk, membantu mempertahankan pelanggan, dan membantu meningkatkan citra perusahaan. Contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan promosi penjualan, yaitu pada perusahaan Indofood, yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman yang sering mengadakan demo produk di berbagai pusat perbelanjaan atau acara kuliner. Selanjutnya, strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran adalah rencana yang dirancang untuk menciptakan pesan dan mengirimkannya kepada target pasar yang tepat dengan tujuan mempengaruhi perilaku konsumen dan menciptakan tujuan pemasaran perusahaan. Manfaat strategi komunikasi pemasaran di era digital yaitu meningkatkan visibilitas online suatu produk dan memperkuat ikatan antara merek dan konsumen. Contoh dari strategi komunikasi pemasaran, yaitu iklan dari suatu perusahaan yang baru meluncurkan produk baru, dan perusahaan tersebut merancang iklan dan promosi penjualan untuk menjangkau target pasar yang luas.
Materi yang keempat yaitu branding dan manajemen merek. Branding adalah proses pembuatan, membangun, memelihara citra, identitas, dan nilai suatu produk atau perusahaan dalam pikiran pelanggan atau konsumen. Tujuannya untuk membedakan produk atau perusahaan dari pesaing dan memberikan kesan positif pada konsumen. Manajemen merek adalah strategi yang digunakan untuk mengatur dan mengelola merek suatu produk atau perusahaan. Tujuannya untuk memastikan bahwa merek terus berkembang seiring waktu serta tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Dalam menciptakan merek yang kuat dan efektif, melibatkan beberapa tahapan, di antaranya penetapan visi dan misi, penelitian pasar, pembuatan nama dan merek logo, dan yang keempat, mengembangkan strategi pemasaran, membangun citra merek yang konsisten, memperhatikan pengalaman pelanggan, dan terakhir memonitor dan mengevaluasi merek. Peran merek yaitu untuk membedakan produk, membangun kesetiaan pelanggan, memberikan nilai tambah pada produk, membantu pemasaran, dan melindungi produk. Contoh produsen yang sukses membangun ekuitas merek, yaitu perusahaan Apple. Merek Apple dikenal dengan produk-produk inovatif dan kualitas yang tinggi, seperti iPhone, MacBook, dan iPad. Selanjutnya, manajemen merek. Manajemen merek melibatkan banyak aspek, termasuk penetapan merek, perencanaan strategi merek, memilih elemen merek yang tepat, dan membangun ekuitas merek, serta mengukur kinerja merek. Selain itu, penggunaan influencer atau brand ambassador dalam promosi merek dan perkembangan teknologi di media sosial juga memberikan pengaruh besar dalam manajemen merek. Contoh perusahaan di Indonesia yang menggunakan brand ambassador untuk penjualan merek. Contohnya yaitu Wardah Kosmetik, yang telah bekerja sama dengan beberapa influencer dan artis seperti Raisa, Laudia Cynthia Bella, dan Nia Ramadhani untuk mempromosikan produk kecantikan mereka. Peran sosial media dalam pemasaran merek. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua, membangun koneksi dengan konsumen. Yang ketiga, mempromosikan produk baru. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Yang kelima, meningkatkan interaksi merek. Dan yang keenam, mempertahankan keunggulan merek. Materi yang kelima yaitu pemasaran digital dan e-commerce. Pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun hubungan dengan pelanggan yang melibatkan penggunaan berbagai saluran digital seperti situs web, media sosial, email, dan lain-lain. Manfaat dari pemasaran digital yaitu memperluas jangkauan pasar, targeting yang lebih akurat, pengukuran yang lebih akurat, mengurangi biaya, meningkatkan interaksi dan keterlibatan, dan meningkatkan brand awareness. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu lebih terjangkau dan lebih efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Kekurangannya, persaingan yang tinggi dan ketergantungan pada teknologi. Contoh produsen yang telah menggunakan pemasaran digital yaitu perusahaan Gojek. Gojek memanfaatkan beberapa kanal digital seperti media sosial dan iklan digital untuk memasarkan jasa mereka kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian produk atau layanan melalui internet tanpa adanya interaksi fisik. Jenis-jenis e-commerce meliputi business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, mobile commerce, dan social commerce. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Kelebihannya dapat diakses kapan saja dan di mana saja dan meningkatkan efisiensi. Kekurangannya ada di masalah teknis dan ketergantungan pada pengiriman. Contoh e-commerce di Indonesia yaitu ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Traveloka. Materi yang keenam yaitu layanan pelanggan dan manajemen hubungan pelanggan. Layanan pelanggan adalah setiap interaksi antara perusahaan dan pelanggan yang terjadi selama masa konsumsi atau pasca konsumsi produk atau jasa. Bagaimana menciptakan layanan pelanggan yang efektif? Untuk menciptakan layanan pelanggan yang efektif yaitu dengan mendengarkan keluhan dan masukan dari pelanggan dan menjaga konsistensi pelayanan agar pelanggan merasa puas. Banyak produsen dan perusahaan yang sudah menjalankan layanan pelanggan. Salah satu contohnya yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri mempunyai layanan pelanggan yang bernama Mandiri Call, yang siap membantu konsumen untuk menyelesaikan masalah terkait produk atau layanan bank yang mereka gunakan. Selanjutnya yaitu hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan adalah interaksi antara perusahaan dan pelanggan yang didasarkan pada saling pengertian, kepercayaan, dan komunikasi yang baik.
Contoh hubungan pelanggan yang baik yaitu responsif yang tanggap, personalisasi, komunikasi yang terbuka, layanan yang baik, dan program loyalitas. Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan membantu perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta memaksimalkan nilai pelanggan. Contoh perusahaan di Indonesia yang menggunakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, yaitu perusahaan Gojek. Mereka menggunakan aplikasi mobile dan layanan pelanggan untuk memberikan respon cepat dan solusi kepada pengguna, serta memberikan keuntungan kepada pelanggan yang sering menggunakan layanan mereka. Materi yang terakhir yaitu inovasi dan manajemen produk baru. Inovasi dan manajemen produk baru berkaitan dengan pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta untuk menjaga relevansi bisnis di pasar yang terus berubah. Prosesnya meliputi perencanaan, pengembangan, dan peluncuran produk baru, serta pemantauan kinerja produk. Mengapa diperlukannya inovasi produk baru? Karena untuk mempertahankan daya saing perusahaan dan mengatasi persaingan dengan pesaing di pasar. Contoh produsen Indonesia yang sudah melakukan inovasi produk, yaitu perusahaan Gojek. Gojek terus melakukan inovasi produk dengan meluncurkan fitur-fitur baru, seperti layanan GoFood untuk pengiriman makanan, GoPay sebagai solusi pembayaran digital, dan GoSend untuk pengiriman barang. Selanjutnya, manajemen produk baru. Manajemen produk baru merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk atau layanan baru ke pasar, termasuk penelitian dan pengembangan produk. Tujuannya untuk menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Contoh manajemen produk baru. Ketika perusahaan teknologi Apple merilis iPhone baru setiap tahun dengan peningkatan fitur dan teknologi yang lebih baik. Prosesnya melalui beberapa tahap seperti identifikasi ide produk baru, riset pasar, pengembangan produk, perencanaan pemasaran, produksi, dan peluncuran produk. Jadi, kesimpulan dari materi manajemen pemasaran yaitu manajemen pemasaran merupakan topik penting dalam mata kuliah manajemen pemasaran karena memberikan dasar pemahaman bagi mahasiswa mengenai bagaimana bisnis dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.